إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang tiang hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka kita belajar tentang ilmu agama. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Sampai disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Abu Hurairah mengatakan, "La an ata'allama baban min abwabil ilmi ahabbu ilayya min 70 ghazwatan fi sabilillah." Abu Hurairah mengatakan, saya mempelajari satu hukum saja di antara hukum-hukum agama, itu lebih saya sukai daripada berperang di jalan Allah sebanyak 70 peperangan. Subhanallah. Belajar satu masalah saja dari masalah agama, menurut Abu Hurairah itu lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada berperang sebanyak 70 kali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ngaji ini, nuntut ilmu ini merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang membela sunnah beliau. Para jamaah yang tiang hormati, insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang sebenarnya pelinggih sudah sering dengarkan, dan bahkan Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Mizan Qudusiyah hafizahullah ta'ala, beliau juga sedang membahas kitab ini. Ya, kitab yang akan kita bahas insyaallah adalah Kitabut Tauhid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kenapa tiang ingin membahas kitab ini, padahal kitab ini sering kita bahas, ya, sering dibahas oleh ustadz-ustadz kita, sering dikaji oleh ustadz-ustadz kita, tetapi kenapa tiang ingin membahasnya juga? Karena yang pertama, kitab ini sangat penting sekali. Sampai ya, kemarin tiang dengarkan salah satu ceramahnya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala berkata, "Wallahi, thumma wallahi, thumma wallah." Kata beliau, demi Allah, kemudian demi Allah, kemudian demi Allah. 3 kali Syekh Abdul Razak bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dia mengkaji Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau. Ini di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala nyade ita kesempatan untuk mempelajari Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, Kitabut Tauhid wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di bab yang pertama ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang bagaimana pentingnya tauhid.
beliau bawakan ayat yang ke-56 dari surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Allah menyebutkan, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksud ibadah dalam ayat ini para jamaah sekalian adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan kaidahnya oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sam'ani dalam tafsirnya. Abdullah bin Abbas mengatakan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadati fahuwa bima'na tauhid. Setiap kata-kata ibadah di dalam Al-Quran maka artinya adalah tauhid. Ini kaidah. Lamun dan dayat di dalam Al-Quran kata ibadah maka maksudnya adalah tauhid. Abdullah bin Abbas menyebutkan seperti itu. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, berarti kecuali untuk mentauhidkan aku. Ini tujuan tiang ada di muka bumi ini. Tujuan pelinggih sida ada di atas muka bumi ini. Tujuan kita adalah untuk mentauhidkan Allah. Kalau seandainya bukan karena tauhid, tiang dan pelinggih tidak akan ada di atas muka bumi ini. Ya. Maka dari sini juga bisa diketahui kesalahan sebagian orang yang mengatakan, menyampaikan sebuah hadis yang sangat terkenal tetapi hadis ini palsu. Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya Allah berfirman, laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk. Ini hadis palsu. Ya. Tersebar di sebagian masyarakat, tersebar di sebagian kaum muslimin, bahwasanya makhluk itu diciptakan oleh Allah gara-gara Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah menyebutkan alasannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan utama kita ada. Maka para jamaah sekalian, kita sibukkan diri kita dengan tujuan kita diciptakan. Dan sibukkan diri dengan ibadah, karena itu tujuan kita. Ya. Pikirkan urusan kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikirkan urusan Allah. Apa urusan Allah? Yaitu masalah rizki. Ya. Kita justru sebaliknya, kita lebih sibuk memikirkan urusan Allah daripada urusan kita, yaitu masalah rizki. Siang dan malam kita memikirkan masalah rizki, padahal itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun yang lahir ke atas muka bumi kecuali rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan seandainya pelinggih sida lari dari rizki, tetap rizki itu akan mengejar sida. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dari sahabat yang mulia Abu Darda. Beliau mengatakan, anna ibna Adam law haraba min rizkihi kama yahrubu minal maut. Seandainya anak manusia ini dia lari, kabur dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, la yudrikuhu rizquhu kama yudrikuhul maut. Rizkinya akan menjumpainya sebagaimana kematian menjumpai kita. Ya. Jadi untuk apa kita pusing memikirkan urusan Allah Subhanahu wa taala? Masalah rizki itu sudah ditanggung oleh Allah. Yang belum ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah surga dan neraka kita, yang itu ditentukan oleh tauhid kita. Oleh karena itu sibukkan tentang masalah tauhid ini. Sibukkan diri kita dengan masalah ibadah. Adapun masalah rizki serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada satu faedah yang disebutkan oleh para ulama. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Pertanyaan tiang, mengapa Allah menyebutkan jin duluan baru manusia? Ya, kenapa dalam ayat ini? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan mentauhidkanku. Kenapa Allah sebutkan jin dulu? Naam, ahsantum. Ya, Masya Allah. Karena jin lebih dulu ada di dunia ini, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirun.
Ya. Jin lebih dahulu ada di atas bumi ini, baru setelah itu Allah menciptakan manusia. Oleh karena itu rata-rata ayat Al-Quran kalau menyebutkan jin dan manusia, biasanya jin disebutkan terlebih dahulu. Di antaranya ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ndek ku ciptaan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dalil yang kedua yang menunjukkan pentingnya tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Wa laqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummah, di setiap umat, rasulan, seorang rasul. Berapa banyak umat di atas muka bumi? Pira lebih umat di atas muka bumi ini? Ya. Berapa banyak umat jemaah sekalian? Allah menyebutkan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Pertanyaannya, berapa banyak umat di atas muka bumi? Tidak tahu ya? Baik. Lamun tidak tahu jumlah umat di atas muka bumi, berarti tidak tahu jumlah rasul ya, karena setiap umat ada seorang rasul. Ya. 300 berapa? 313, atau sebagian riwayat mengatakan 315. Masalah ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah betul jumlah nabi itu 120.000, kemudian jumlah rasul itu 313, dalam sebagian riwayat 315, ataukah tidak diketahui jumlahnya berapa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kebanyakan para ulama mengatakan tidak diketahui jumlahnya, karena semua hadis yang menjelaskan nabi itu jumlahnya sekian, rasul jumlahnya sekian, tidak ada yang sahih menurut kebanyakan ulama. Tetapi sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih. Jadi ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apabila pelinggih dan mengatakan rasul itu 313 atau 315, berarti itu sudah jumlah umat, karena setiap umat ada seorang rasul. Tugasnya apa? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Untuk mendakwahkan ani'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan serahang ibadah dah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada kaidah yang ditetapkan oleh Abdullah bin Abbas. Beribadahlah hanya kepada Allah, maksudnya tauhidkan Allah. Wajtanibut tagut, dan tinggalkan tagut. Tagut itu adalah segala yang disembah selain daripada Allah dan dia ridha untuk disembah, itu tagut. Ada orang menyembah pohon kayu, berarti pohon kayu tagut. Ada menyembah kuburan, berarti kuburan tagut. Ada menyembah patung, berarti patung tagut. Ada orang menyembah cincin batu akik, berarti cincin batu akik tagut. Ya. Ada orang yang menyembah foto dan yang lainnya, maka itu semuanya tagut. Dengan syarat dia senang disembah, dia ridha disembah. Ya. Makanya para ulama mengatakan, apakah Nabi Isa itu tagut? Karena Nabi Isa disembah oleh orang Kristen, Nabi Isa tagut atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak ridha disembah. Makanya para ulama mengatakan tagut itu adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap yang disembah selain daripada Allah dan dia ridha, itu tagut. Berarti kalau dia tidak ridha, maka dia bukan termasuk tagut. Nah, ini dia tugas para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Semua mereka bertugas untuk menyampaikan tauhid dan memperingatkan orang dari syirik. Dan itu yang diikuti oleh para ustadz kita. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dendek dah bosan bahas masalah tauhid. Dendek dah bosan. Ya. Karena kita sudah mulai mendengar dari sebagian jamaah mengatakan, ya diri ndara pengajian lain ke, tauhid doang, syirik doang, ndara ilmu nasi lain ke ustaz. Kita mulai mendengar ada ucapan jamaah seperti ini. Fa ya subhanallah, Nabi SAW memulai dakwah dengan tauhid, kemudian mengisi hidup beliau dengan tauhid dan menutupnya juga dengan tauhid. Ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarhul Aqidah At-Tahawiyah, Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya berisi tauhid.
Al-Quran kalau Sida buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya tentang tauhid. Kalau ada yang mengatakan di dalam Al-Quran ada juga cerita-cerita, maka dijawab oleh para ulama itu cerita tentang orang bertauhid dan orang yang menentang tauhid. Kalau ada orang yang mengatakan di dalam Al-Quran ada tentang sholat, ada tentang puasa, ada tentang zakat, dijawab oleh para ulama, puasa, sholat, zakat dan yang lainnya tidak bermanfaat tanpa tauhid. Berarti semuanya tentang tauhid, kata para ulama. Oleh karena itu Dendek dah bosan belajar tauhid, ya. Bahkan dikatakan oleh Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Abdullah Husni hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan apapun yang Sida kaji, Sida ngaji fikih, Sida ngaji akhlak, Sida ngaji sirah sejarah para nabi, maka tetap masukkan di dalamnya dakwah tauhid, sisipkan di dalamnya pembahasan tentang tauhid, karena semuanya tidak bermanfaat tanpa tauhid. Jadi ini para nabi, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, semua mereka memulai dakwah dengan dakwah kepada tauhid dan memperingatkan umat dari syirik. Selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Sida perhatikan kitab tauhid ini, ya. Kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hampir kita tidak menemukan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalamnya, tidak ada. Hampir tidak ada. Yang beliau sebutkan di dalam kitab tauhid, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, hanya itu. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan ilmu. Para ulama mengatakan al-ilmu ma'rifatul haq bidalilihi. Yang namanya ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalil, itulah ilmu. Kalau sekedar ucapan ustadz, ucapan tokoh, ucapan kiai, kalau sekedar itu bukan ilmu, jamaah sekalian. Ilmu itu adalah mengenal kebenaran dengan dalil. Makanya di dalam kitab ini beliau menyebutkan qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Hampir dadait ada ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ini, ya. Dan ini dia yang membuat kita kuat. Yang membuat kita kuat adalah dalil, ya. Karena itu dia ilmu yang sebenarnya. Jadi beliau katakan wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, dan Allah Tuhanmu itu mewajibkan, alla ta'budu, agar engkau tidak beribadah. Ya, apa arti beribadah di sini? Bertauhid. Agar engkau tidak mentauhidkan illa iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan serahkan ibadahmu kecuali hanya kepada Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wabil walidaini ihsana, begitu pula Allah mewajibkan agar kalian berbuat baik, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Di sini juga terdapat satu faidah yang sangat penting. Setelah Allah Subhanahu wa taala nyebutang tentang tauhid, Allah menyebutkan tentang bakti kepada kedua orang tua. Dan ini juga menunjukkan betapa besarnya masalah bakti kepada kedua orang tua. Banyak sekali ayat Al-Qur'an, begitu pula hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menggandengkan antara tauhid dengan bakti, ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, sangat aneh kalau kita menganggap diri kita bertauhid kemudian durhaka kepada orang tua. Itu sangat aneh sekali. Sangat aneh, ya. Kita menganggap diri kita bertauhid kemudian di saat yang sama durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena dua hal ini, tauhid dan bakti kepada kedua orang tua, sering Allah sebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran, menunjukkan betapa besarnya masalah bakti kepada kedua orang tua, ya. Dan saya sering sekali menyampaikan masalah ini, ya, masalah bakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tua kita itu beda akidah dengan kita, karena mohon maaf terkadang ada sebagian setelah mengenal dakwah yang benar, dia menjadi berhenti bakti kepada orang tuanya. Sebelum mengenal dakwah baktinya luar biasa, tetapi setelah mengenal dakwah dia berhenti berbakti. Kenapa? Gara-gara orang tuanya masih berbuat syirik. Ini tidak boleh. Tetap yang namanya bakti ini harus diperhatikan para jemaah sekalian, ya. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidak ada dosa yang paling cepat Allah turunkan hukuman di dunia ini daripada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
cepat sekali dihukum oleh Allah, di samping hukuman yang Allah simpankan nanti pada hari kiamat. Ada sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh salah seorang ustadz. Ada seorang laki-laki, dia memiliki seorang bapak yang sudah sangat tua. Ada seorang laki-laki memiliki seorang ayah yang sudah sangat tua. Kemudian dia pun merawat ayahnya. Dia rawat ayahnya. Tetapi mara ongkat dengan jamaah sekalian, kasih sayang orang tua sepanjang masa, kasih sayang anak itu sepanjang gala. Gala bahasa Anda sekali udah bejojok gegala. Kasih sayang orang tua sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang gegala. Jadi laki-laki ini dia mengurus ayahnya yang sudah tua. Kemudian setelah sekian lama dia mengurus ayahnya, dia pun mulai bosan. Ini kejadian nyata di Arab Saudi. Lalu dia bawa ayahnya menuju padang pasir. Dia bawa ayahnya menuju padang pasir. Ayahnya yang sudah tua ngelihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Ayahnya pun teringat, dia ingat tempat ini, dia kenal tempat ini. Dia pun mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku tahu mengapa engkau membawa aku ke tempat ini. Aku tahu engkau ingin membunuhku, aku tahu. Kalau memang betul engkau ingin membunuhku, wahai anakku, maka sembelih aku di atas batu tersebut. Ada sebuah batu yang datar seperti ini. Kalau engkau ingin membunuhku, sembelih aku di atas batu itu. Kenapa? Karena dahulu aku pun menyembelih bapakku di atas batu itu. Subhanallah. Betul sabda Nabi SAW, tidak ada dosa yang paling cepat Allah turunkan hukumannya daripada durhaka kepada kedua orang tua. Ada juga kisah yang lain yang diceritakan oleh seorang ustadz. Ada sebuah keluarga, supaya kita sadar tentang bagaimana pentingnya bakti kepada kedua orang tua. Ada sebuah keluarga terdiri dari seorang ayah, seorang suami, kemudian istri, dan ada seorang anak kecil. Anak kecil ini mungkin umurnya 5 tahun atau 4 tahun. Suami, istri, kemudian anak kecil. Sang suami, dia memiliki seorang ayah yang sudah tua, dan dia membawa ayahnya itu tinggal di rumahnya, tetapi bukan di dalam rumahnya yang besar, bukan. Jadi dia punya rumah, kemudian di halamannya itu dia membangun sebuah gudang kecil, mara angkun baran manok Di sana dia tempatkan ayahnya yang sudah tua. Di bara tersebut, di kandang tersebut, di sana dia letakkan ayahnya yang sudah tua. Sedangkan dia dan istrinya serta anaknya tinggal di dalam rumah yang mewah. Kalau seandainya tiba waktu makan, maka dia hantarkan makanan ke ayahnya yang ada di dalam kandang itu. Suatu ketika jamaah sekalian, subhanallah, suatu ketika anaknya yang kecil, yang umurnya 4 tahun atau 5 tahun itu sudah bisa berbicara. Anak tersebut dia membuat sebuah gambar. Dia pakai pensil, kemudian kertas, dia buat gambar. Gambar kotak besar sama kotak kecil. Bapaknya nanya, Masya Allah anakku, gambar apa yang engkau buat ini? Kata anaknya, ini gambar rumah saya nanti kalau saya sudah tua. Yang besar ini apa ini? Ini rumah saya. Kalau kotak yang kecil ini rumah bapak nanti saya persiapkan. Subhanallah. Allah jadikan dia berbicara, anak tersebut. Mendengar itu langsung sang ayah itu dia keluar, kemudian dia hancurkan kandang itu dan dia masukkan bapaknya ke dalam rumahnya yang besar itu. Jadi ini ikhwani azani Allah wa iyyakum, masalah bakti kepada kedua orang tua ini masalah yang besar. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an menggandengkan antara tauhid dengan bakti kepada kedua orang tua. Termasuk ayat ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu, dan Tuhanmu telah mewajibkan agar engkau tidak beribadah illa Iyyah, kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini dia dalil yang ketiga menunjukkan pentingnya tauhid. Wa qauluhu ta'ala, dalil berikutnya
Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah, dan beribadahlah kepada Allah, maksudnya tauhidkan Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tahu syirik itu banyak macamnya. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar itu juga banyak macamnya nanti. Ada syirik taat, ada syirik takut, dan seterusnya. Apapun bentuk syirik itu tinggalkan. Ya. Apapun bentuk syirik tinggalkan. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sempurna, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan Allah sedikit pun. Ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 36. Selanjutnya, dalil yang lain, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alau, daripada ketih, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku ingin membacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Daripada ketih, gentiang madak sida apa saja yang Allah haramkan untuk sida lakukan. Yang pertama sekali, alla tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ya, berarti syirik itu haram. Namun sebagian orang sekarang ini justru syirik itu dilestarikan. Tahu dah nama dilestarikan? Dijaga dengan nama budaya. Ya. Padahal itu adalah perkara yang haram yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Alla tusyriku bihi syai'a, jangan kalian berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wabil walidaini ihsana, dan kalian wajib berbakti kepada kedua orang tua. Berarti yang diharamkan apa jemaah sekalian? Durhaka. Ya, kembali Allah menggandengkan antara tauhid dengan bakti, antara syirik dengan durhaka. Dan perlu diperhatikan, tanda orang yang sombong itu adalah dia durhaka kepada kedua orang tua. Lamun narak dengan, kalau dia bertutur kata, kalau dia berbicara, dia bicaranya sopan, dia bicaranya santun. Kalau dia lewat di depan kita, dia mengatakan permisi. Tetapi dia durhaka kepada kedua orang tua, dialah orang yang sombong. Mana dalilnya? Dalilnya Allah sebutkan dalam 2 ayat dalam surah Maryam. Yang pertama menceritakan tentang Nabi Yahya. Allah menyebutkan tentang Nabi Yahya, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbara. Nabi Yahya itu bakti kepada kedua orang tuanya dan dia tidak sombong. Ya, ini yang pertama. Nabi Yahya itu bakti kepada ibu dan bapaknya dan dia tidak sombong. Ayat yang berikutnya tentang Nabi Isa, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbara. Allah menjadikan aku berbakti kepada ibuku dan Allah tidak menjadikanku sombong. Setiap kali Allah menyebutkan bakti, Allah katakan mereka tidak sombong, menunjukkan orang yang durhaka itu adalah orang yang sombong. Ya. Dekatna bagus tutur kata anda, lamun anda durhaka aja. Ya. Maka ini berbahaya jemaah sekalian. Itulah dia termasuk orang yang sombong. Jadi yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian berikutnya, wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian, min imlakin, karena takut miskin. Ya. Ini juga termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dendek dah semati anak dah gara-gara takut miskin. Ini kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah dengan kafir Quraisy, mereka membunuh anak mereka itu dengan 2 alasan. Dengan 2 sebab. Sebab yang pertama, apabila anak mereka itu adalah anak perempuan, maka mereka bunuh. Karena menurut orang jahiliyah, anak perempuan itu aib. Ya. Sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, mereka membunuh anak perempuan mereka dengan 2 cara. Cara yang pertama, ketika istrinya itu hamil tua, hamil besar, dan sebentar lagi istrinya akan melahirkan, maka mereka membawa istrinya ke padang pasir dan di sana mereka sudah menggali kuburan. Kalau seandainya anak yang lahir itu perempuan, langsung dimasukkan ke dalam kubur itu. Itu cara mereka yang pertama dahulu. Cara yang kedua,
ketika istrinya melahirkan anak perempuan dibiarkan hidup. Ya, dibiarkan hidup anaknya itu sampai umur sekitar 4 tahun atau 3 tahun. Setelah itu baru anaknya dibawa ke padang pasir. Ya. Kemudian di padang pasir itu sudah ada sumur yang dalam. Dia katakan, wahai anakku, coba kita apa di dalam sumurmu. Ketika anaknya melihat sumur tersebut, bapaknya mendorongnya dari belakang. Ini cara orang jahiliyah membunuh anak perempuan mereka dahulu. Yang kedua, orang jahiliyah itu membunuh anak mereka karena takut miskin. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Dan ini subhanallah diikuti oleh sebagian umat Islam. Sekarang ada program anak 2 itu sudah cukup. Ya. Ini program, mohon maaf ya, kalau tiang bisa katakan ini program syaitan. Ya. Justru harusnya semakin banyak anak, ya, semakin banyak rezeki. Tapi sebagian orang mengatakan bahwasanya cukup 2 anak, karena kalau 3 sudah khawatir gak bisa memberikan nafkah. Padahal subhanallah, sekali lagi urusan rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun dari rizki kita tidak akan berkurang. Kalau seandainya Allah sudah mengatakan rizki anda sebagai orang tua itu 1 kintal, tidak akan berkurang. Meskipun 1 kilo tidak akan berkurang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan rizki anak anda itu 2 kintal, tidak akan berkurang meskipun 1/2 kilo, tidak akan. Kenapa kita pusing memikirkan urusan rizki ini? Ya. Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, beliau bercerita, ada seorang pemuda, dia jatuh ke dalam sumur. Ya. Ada seorang pemuda jatuh ke dalam sumur. Tetapi alhamdulillah pemuda ini bisa diselamatkan. Ketika pemuda ini sudah diselamatkan, maka dia pun ditanya, ya, engkau mau apa? Pemuda tersebut mengatakan, tolong berikan saya minum segelas susu. Kemudian pemuda itu diberikan minum segelas susu. Setelah itu orang bertanya kepada dia, mengapa engkau bisa jatuh ke dalam sumur itu? Ini daurak ke dalam sumur itu, kenapa? Apa kata dia? Mari saya praktekkan kepada kalian kenapa saya bisa jatuh ke dalam sumur itu. Kemudian pemuda itu dia pergi ke sumur tersebut, diikuti oleh orang-orang. Mereka ingin tahu kenapa dia bisa jatuh. Kemudian pemuda itu mengatakan, tadi saya berdiri di samping sumur ini, kemudian saya melihat ke dalam sumur, tiba-tiba saya jatuh. Ketika dia mempraktikkan, dia jatuh lagi. Ya. Ketika dia mempraktikkan, dia jatuh lagi, dan jatuhnya yang kedua kali itu dia meninggal dunia. Apa kata Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili? Lihat, ketika dia jatuh pertama dia masih selamat. Kenapa dia masih selamat? Karena masih ada rizkinya segelas susu. Ya subhanallah. Karena masih ada rizkinya segelas air susu itu. Setelah dia minum segelas air susu itu sudah habis rizkinya, makanya dia jatuh kedua kali dan dia meninggal dunia. Urusan rizki ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Dedek tak pusing lalu jemaah sekalian. Ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Rizki kalian sebagai orang tua dan rizki anak kalian kami yang tanggung. Kami yang tanggung. Kalau seandainya binatang yang melata saja rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, semut yang ada di dalam lubangnya di rizkinya ditanggung oleh Allah, ular yang ada di dalam lubangnya ditanggung rizkinya oleh Allah, apalagi kita manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki keyakinan tentang masalah rezeki ini. Sampai ya, banyak kita yang sudah mengkaji tentang masalah tauhid. Kita sudah ngaji tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Lagu luwe kita masih takut nyerah anak tele pondok. Ya. Khawatir apa jemaah sekalian? Khawatir kalau anak saya masukkan ke pondok ujung-ujungnya jadi marbot. Masa depannya itu tidak terjamin, seolah-olah ijazah itu yang menentukan rizki anak tersebut. Ya. Padahal banyak orang-orang yang mereka buta huruf, rizkinya luar biasa, kaya raya. Sampai ada orang yang kita kenal,
Dia memiliki jutaan, bahkan dia memiliki miliaran harta, tetapi dia tidak bisa tanda tangan saking buta hurufnya. Kalau ada kertas atau dokumen yang diserahkan kepada dia, bagaimana cara dia? Dari jempol itu saja, ya, tanda jempol itu saja yang dia bisa. Kalau tanda tangan dia tidak bisa. Kenapa? Karena buta huruf. Tetapi rezekinya Allah Subhanahu wa taala lancarkan. Banyak orang sampai S1, S2, S3 akan tapi hidup miskin. Jadi masalah rezeki ini bukan masalah ijazah, bukan, tapi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang menanggung rezeki kalian dan juga rezeki mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabul fawahish, dan jangan kalian dekati perbuatan keji, maksudnya perbuatan zina, ya. Dedek dan deket-deket lek perbuatan zina. Segala jalan yang bisa menghantarkan kepada zina itu tinggalkan. Terutama di zaman kita ini, zaman media sosial kata orang, ara SMS, ara telepon, ara Facebook, ini semuanya memudahkan orang untuk jatuh ke dalam perbuatan zina. Oleh karena itu pandai-pandai jemaah sekalian, ya. Dan yang belum menikah cepat menikah, terutama di zaman ini. Ada, mohon maaf ya kalau tiang sering sekali bercerita, Al-Ustadz Lutfi Abdul Jabbar, beliau menceritakan ada seorang wanita, ya, mohon maaf, wanita ini dia sudah bercadar. Wanita ini dia sudah bercadar dan dia sudah bersuami, dia sudah menikah. Pada suatu hari, nomor telepon wanita ini dimasukkan oleh temannya ke dalam grup WA, grup WhatsApp. Grup WA itu adalah grup WhatsApp, yaitu tamatan SMP-nya dahulu, yaitu alumni, grup alumni. Ya, jadi dia dibuatkan grup khusus untuk orang-orang yang tamat SMP-nya dia dahulu. Di dalam grup tersebut jemaah sekalian, ya, ternyata ada mantan pacarnya di grup itu, mantan pacarnya dahulu ketika SMP. Ya, ada mantan pacarnya juga di grup WA tersebut. Di sini syaitan bermain. Ya, kata orang CLBK, apa arti CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Kalau Ustaz Firanda beliau mengatakan cinta lama bubarkan keluarga, kata beliau. Wanita tersebut mulai dia sering saling kirim SMS dan WA dengan mantan pacarnya itu, padahal sudah menikah. Ketika diketahui oleh suaminya, HP-nya diambil kemudian dihancurkan. Tetapi syaitan bermain. Syaitan menjadikan wanita itu menghafalkan nomor mantan pacarnya itu. Akhirnya wallahu a'lam dengan telepon siapa, dia menelpon mantan pacarnya itu untuk berjumpa, untuk bertemu. Akhirnya mereka pun bertemu, kemudian terjadilah perzinahan. Subhanallah. Ya, terjadi perzinahan. Setelah dia berzina, dia pun menyesal. Dia mengatakan, ini terakhir sudah kita berjumpa. Saya tidak mau lagi melakukan perbuatan ini. Terakhir sudah ini. Mantan pacarnya tidak terima, akhirnya mantan pacarnya mencekik dia sampai mati. Subhanallah. Mati dalam kondisi baru selesai berzina. Subhanallah. Oleh karena itu jamaah sekalian, dah ceket-ceket ngaduangnya media sosial ini. Masalah Facebook, WA, SMS, ini silahkan, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandai gunakan. Karena kalau tidak, bisa jadi ini akan menjadi sarana yang menghantarkan orang kepada perbuatan maksiat. Di antaranya adalah perbuatan zina, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wala taqrabul fawahish, jangan dekati perbuatan zina. Ma zahara minha wa ma batan, apa yang tampak ataupun apa yang tersembunyi. Segala jalan yang terlihat yang bisa menghantarkan kepada zina tinggalkan. Segala jalan yang tidak terlihat yang bisa menghantarkan kepada zina itu juga tinggalkan. Sebagian ulama mengatakan zina yang tampak dan zina yang tidak tampak, ya, maksudnya adalah zina yang tampak itu adalah zina, mohon maaf, zina hubungan badan, itu zina yang tampak. Adapun zina yang tidak tampak adalah seperti memikirkan wanita yang bukan mahram kita. Ya. Oleh karena itu batur-batur si masih bajangmu, ya, cepat menikah, segera menikah. Jangan sibukkan diri memikirkan wanita-wanita yang bukan mahram Anda, itu termasuk perbuatan zina. Begitu pula termasuk perbuatan zina yang tersembunyi adalah memandang hal-hal yang haram.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan jangan juga kalian membunuh orang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Ya. Jangan kalian membunuh kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu ada 3. Dalam hukum Islam, itu pun yang menerapkannya pemerintah. Yang pertama, kalau ada orang murtad maka dibunuh dalam Islam. Yang kedua, kalau ada orang sudah menikah tetapi berzina, dalam hukum Islam apa hukumannya? Dirajam sampai mati. Ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang membunuh dalam hukum Islam dia juga dibunuh. Itulah dia 3 alasan yang dibenarkan untuk membunuh seseorang. Itu pun pemerintah yang menerapkannya. Kalau seandainya tidak ada 3 alasan ini para jamaah sekalian, maka haram hukumnya kita menghilangkan nyawa orang. Ya. Namun karena memang kondisi dunia sudah tua, maka di zaman kita ini sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadril qatil fima qatal wa la yadril maqtul ala ayyi syai'in qutil. Kata Nabi SAW, gina datang suatu zaman, akan datang suatu zaman di mana pada saat itu orang yang membunuh dia tidak tahu mengapa dia membunuh. Si angkun mudana dengannya mati. Ya, coba namun kita berita-berita ada orang membunuh, kemudian ketika ditanya oleh polisi, kenapa engkau membunuh? Dia mengatakan saya tidak sadar. Betul sabda Nabi SAW. Orang yang membunuh itu tidak tahu mengapa dia membunuh, dan orang yang dibunuh pun dia tidak tahu apa alasannya kenapa dia dibunuh. Saking mudahnya orang membunuh di zaman kita ini. Ya. Kemarin ada kejadian, sudah lama sih kejadiannya. Ada seorang pemuda, seorang anak, dia membunuh ibu kandungnya sendiri gara-gara sering dibangunkan sholat subuh. Coba dibayangkan. Ya demen tinduk, kemudian sering dibangunkan oleh ibunya, dia pun marah, maka dia bunuh ibunya. Menunjukkan betapa mudahnya orang membunuh di zaman ini. Ada juga kejadian seorang ojek dibunuh oleh pedagang bensin gara-gara ngutang bensin 1 liter tidak dibayar selama 1 minggu. Nyawa orang sekarang lebih murah daripada bensin 1 liter. Ya. Padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dengan kebenaran. Kemudian Allah tutup wasiat ini dengan mengatakan, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Inilah dia para jemaah sekalian sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan pembahasan tentang kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekali lagi tiang katakan, meskipun kitab ini sudah sering dibahas oleh ustadz-ustadz kita yang lain, tetapi tiang ingin membahasnya karena tiang ingin mengambil bagian dari ucapan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badr. Syekh Abdul Razak mengatakan, demi Allah, demi Allah, demi Allah, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah berikan dia kesempatan untuk mempelajari kitab Tauhid. Ini adalah nikmat yang sangat besar, kata beliau. Oleh karena itu tiang juga ingin mengambil bagian dari nikmat tersebut. Oleh karenanya tiang mengajak pelinggih dan untuk membahas kitab ini di pengajian kita ini. Wallahu taala a'la wa alam. Itu dia yang bisa tiang sampaikan. Ada tanya jawab, Ustaz? Kalau memang ada yang ingin ditanyakan tiang persilahkan, tapi selesai azannya. Kalau memang ada. Allahu a'lam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Di sini ada pertanyaan, bolehkah kita mencela kebijakan pemerintah walau hanya dengan dalam hati? Apabila kebijakan pemerintah itu tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh untuk dicela. Ya. Selama kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan agama, maka tidak boleh dicela. Justru harus didukung. Ya, harus didukung. Tidak boleh dicela. Bahkan kalau seandainya kebijakan pemerintah itu bertentangan dengan agama, tetap tidak boleh dicela, tetapi ditegur. Ya, bukan dicela. Namun tentunya ditegur, diperbaiki, dinasihati, itu yang benar. Ya. Baik. Seperti kebijakan sekarang misalkan pakai masker dan yang lainnya. Ya, meskipun dalam masalah ini tentunya sebagaimana yang diingatkan oleh para sebagian asatidzah kita, ya kembali kepada kondisi tempatnya. Ya. Apabila seandainya tempat tersebut zona merah, maka silahkan yang gunakan masker silahkan. Tetapi kalau seandainya zonanya adalah zona hijau, wallahu taala a'la wa alam, kita kembali kepada hukum asal, yaitu tidak boleh menutup wajah di dalam salat. Ya. Jadi intinya kebijakan pemerintah kalau tidak bertentangan dengan syariat agama, maka tidak boleh dicela, harusnya didukung. Ya. Kalau seandainya salah kebijakan pemerintah, maka juga tidak dicela. Dicela dalam artian dicela dengan terang-terangan tidak akan, tetapi ditegur dengan cara yang baik, yaitu diberikan nasihat dengan cara rahasia. Wallahu taala a'la wa alam. Ada ketuanan? Ya. Sudah tidak ada? Sila. Apakah orang yang khawatir akan rezekinya itu menunjukkan kurangnya tauhid? Jelas. Apakah orang yang khawatir akan rezekinya itu menunjukkan kurangnya tauhid? Jelas. Karena di antara tauhid itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, kemudian yang memiliki dan yang mengatur alam semesta. Di antara bentuk pengaturan Allah adalah masalah rezeki ini. Ya, masalah rezeki. Bahkan sebagian ulama mengatakan, siapa yang khawatir apa yang akan dia makan besok, hara kegentakakan jemaah. Siapa yang khawatir tentang apa yang akan dia makan besok, maka itu termasuk dosa. Kenapa? Dia secara tidak langsung dia suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang beriman itu hatinya tenang. Ada salah seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Al-Imam Ibrahim bin Adham didatangi oleh seseorang, "Wahai imam, selaput hargan barang no mahal." Ya. Terong Aceh mahal, Subia mahal, semuanya menjadi mahal. Beras juga mahal. Semuanya mahal. Apa kata beliau? La ubali law anna habbata sya'irin sarat bidinarin. Saya tidak peduli seandainya satu biji beras saja harganya 1 dinar. Seandainya satu biji beras itu harganya 1 dinar. Tahu dah 1 dinar? 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Itu 1 dinar. Seandainya sebiji beras itu harganya sama dengan harga emas 4,25 gram, berapa juta itu? Saya tidak peduli. Alayya an a'budallah kama amarani. Tugas saya tetap beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan. Wa 'alallah an yarzuqani kama wa'adani. Sedangkan masalah rezeki itu urusan Allah sebagaimana yang Allah janjikan. Tenang orang yang beriman. Ya, subhanallah. Jadi tidak boleh seseorang itu dia terlalu khawatir dengan rezekinya. Itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada yang lain? Sila. Baik. Semua kebaikan yang biasa Sida lakukan, semua kebaikan yang biasa Sida lakukan, kemudian Sida tinggalkan karena ada udzur syar'i, maka dicatatkan pahala kebaikan yang biasa Sida lakukan itu. Termasuk masalah sop ini.
Ya. Makanya wallahu taala a'la wa alam, karena menghargai perbedaan pendapat di antara ustadz kita dalam masalah ini, tiang pribadi, tiang tidak terlalu ingin saling tekan dalam masalah ini. Artinya kalau ada jamaah ingin rapat silahkan, kemudian ada jamaah yang menjauh, yang membuat jarak juga silahkan. Karena ini masalah khilaf juga di antara ustadz kita. Ya, dan tiang ingin menghormati pendapat kedua belah pihak. Ya. Oleh karena itu wallahu taala a'la wa alam, selama ada udzur syar'i yang membuat sida untuk membuat jarak di dalam saf, maka insyaallah tetap pahala meluruskan dan merapatkan saf itu sida dapatkan. Karena hadisnya umum. Ya wallahu taala a'la wa alam. Baik, ada yang lain? Sudah tidak ada? Tapi kalau memang tidak ada jemaah sekalian, maka tiang cukupkan sampai di sini. Tiang mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan di dalam menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.